Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar SPDP, khususnya untuk mereview soal-soal atau materi-materi yang akan kita pelajari untuk mempersiapkan PAS nanti. Silakan diperhatikan apa yang ada di layar, didengarkan yang Ustazah sampaikan, boleh sambil dibuka bukunya sesuai pada materi yang ada di PPT-nya Ustazah ya, ada di layarnya masing-masing. Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk belajar bersama-sama. Oke, beberapa materi yang akan keluar saat PAS nanti antara lain pada buku paket bisa kalian lihat pada halaman daftar isi. Di situ ada beberapa pelajaran atau bab yang akan keluar saat PAS Gasal. Yang pertama pada pelajaran 1 adalah unsur seni rupa dalam gambar, alat mewarnai gambar. Pada pelajaran kedua yaitu tinggi rendah nada, panjang pendek nada, keras lemah nada, cepat lambat nada, dan juga pola irama. Lalu pada pelajaran 3 kita akan mereview tentang materi gerak alam. Pelajaran 4 yaitu tentang bahan alam, teknik membuat kerajinan dari bahan alam, dan kerajinan fungsi hias. Lalu pada pelajaran 5 ada 2 materi yaitu unsur seni rupa 3 dimensi dan juga relief. Masih ingat semua ya? Yang terakhir yang baru kita pelajari minggu lalu yaitu tentang alat musik ritmis. Oke, langsung diperhatikan baik-baik karena nanti tidak diulang ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Masih ingat kan? Jadi ada beberapa unsur seni rupa dalam gambar. Yang pertama adalah titik. Disebut juga dengan bintik. Titik ada yang besar dan juga kecil. Titik bisa untuk membuat gambar. Nah, ini adalah Ustazah rangkumkan poin-poin yang nanti bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan PAS. Unsur kedua yaitu garis. Garis dibuat dari bintik. Ada garis lurus, garis lengkung, garis tebal, garis tipis, garis vertikal, dan garis horizontal. Yang ketiga adalah bidang. Bidang dalam karya 2 dimensi adalah bidang datar. Seperti yang kita pelajari dalam matematika, bidang itu bisa seperti layang-layang, persegi, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah warna. Warna itu ada 3 macam. Yang pertama warna primer. Warna primer itu adalah warna induk atau warna inti, yaitu merah, biru, dan kuning. Yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder ini adalah campuran dari 2 warna primer. Misalnya Ustazah contohkan, jika biru dicampur dengan kuning, maka menghasilkan warna hijau. Jika merah dicampur dengan biru, maka menghasilkan warna ungu. Nah, warna ungu dan warna hijau ini yang disebut warna sekunder. Lalu yang ketiga ada warna netral. Warna netral itu adalah warna putih dan hitam. Kita lanjutkan ya. Yang unsur kelima adalah tekstur. Tekstur adalah nilai raba pada suatu permukaan. Permukaan benda apapun pasti memiliki tekstur. Nah, tekstur itu terdiri dari 2, tekstur halus dan tekstur bergelombang. Kalau licin itu masuk tekstur Ustazah, betul. Licin juga masuk ke dalam tekstur halus.
seperti kulit nangka, itu kulit durian, itu masuk dalam tekstur bergelombang. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang alat mewarnai gambar. Macam-macam alat mewarnai gambar. Yang pertama adalah pensil warna. Pensil warna termasuk pewarna kering. Yang kedua adalah cat air. Cat air termasuk pewarna cair. Yang ketiga adalah krayon. Krayon masuk cair atau kering? Kering ya. Lanjut. Materi berikutnya adalah melodi. Siapa yang masih ingat? Dulu kita pernah mempelajari melodi. Kita lanjutkan. Nah, dalam melodi ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tinggi, rendah nada. Jadi nada itu memiliki tinggi dan rendah. Nah, tinggi rendah nada itu dapat dilihat, maaf ya, ada beberapa salah pengetikan, dapat dilihat dalam para nada. Para nada itu apa sih? Para nada itu tangga nada. Ada 7 nada dalam sebuah tangga nada. Siapa yang bisa menyebutkan nada apa saja yang ada dalam para nada? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Mi, fa, sol, si. Ya, kalau dituliskan dalam notasi angka berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 1 dengan tanda petiknya di atas. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah panjang pendek nada. Perhatikan baik-baik. Gimana sih Ustazah panjang pendek nada itu dihitung dari apa? Nah, panjang pendek nada itu dihitung dalam satuan ketuk, seperti saat kita mengaji atau menghafalkan surat. Nah, bacaan yang panjang itu biasanya dihitung dengan beberapa ketukan, sedangkan bacaan yang pendek dihitung dengan 1 ketukan. Contoh penulisan nada itu seperti di bawah, perhatikan. Ada nada 4 ketuk, berarti dalam 1 baris itu yang dikurung pakai pagar itu ada 4 ketukan nada. Nada yang kedua ada 3 titik, 5 titik. Nah, titiknya itu adalah jedanya. Nada 1 ketuk itu berarti nadanya langsung satu-satu, tidak ada titiknya sama sekali. Paham ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah keras lemah nada. Nah, seperti suara Ustazah, kadang terdengar keras, kadang terdengar lemah, itu disebut keras lemahnya nada. Keras lemah nada disebut juga dinamika lagu. Nah, di bawah ini ada tabel tanda dinamika. Ini ada juga di buku paket kalian, jadi bisa dilihat di buku juga ya. Tanda F itu bernama forte yang artinya lagu dinyanyikan keras. MF itu disebut mezzo forte, nadanya dinyanyikan agak keras tapi tidak sekeras nada forte. Tanda P itu berarti piano, nadanya dinyanyikan dengan lembut. Lalu MP itu mezzo piano, nada dinyanyikan agak lembut. Nah, lalu ada tanda seperti kurang dari, itu dibaca crescendo. Crescendo dinyanyikan semakin keras. Lalu yang paling bawah seperti tanda lebih dari, itu disebut decrescendo, yang artinya nada tersebut dinyanyikan semakin lembut. Kita ke materi berikutnya. Kalau tadi adalah keras lemahnya nada, sekarang cepat lambat nada. Cepat lambat nada disebut juga tempo. Nah, di bawah ini ada tabel macam-macam tempo. Yang pertama disebut allegro. Apa sih allegro itu? Allegro itu adalah tempo jika nada dinyanyikan dengan cepat. Kayak nge-rap gitu. Nah, tahu ya lagu rap ya. Lalu di bawahnya allegro ada presto. Presto itu dinyanyikan dengan sangat cepat, jadi lebih cepat dari allegro.
Nah, setelah presto ada moderato. Moderato itu dinyanyikan dengan sedang. Nah, lalu ada andante. Andante itu dinyanyikan dengan lambat. Biasanya untuk lagu-lagu melo seperti lagu himne guru itu menggunakan nada andante. Terus yang paling lambat adalah grave. Nada dinyanyikan dengan sangat lambat. Kita ke materi berikutnya. Meniru gerak alam. Siapa yang masih ingat? Saat itu kita belajar meniru gerak alam apa? Masih ingat ya? Saat itu kita praktek menari dengan menirukan gerak alam. Lagunya Pohon Cemara. Nanti diingat-ingat lagi ya. Nah, gerak alam yang dapat ditirukan menjadi tarian itu ada dua. Gerak meniru angin dan gerak meniru air. Ustazah, kalau ada gerakan seperti kelinci loncat itu meniru alam juga? Betul, itu juga meniru alam karena binatang juga termasuk bagian dari alam. Gerak meniru angin sendiri ada dua, seperti pada buku paket. Coba ada yang tahu tidak halaman berapa? Dibuka bukunya. Nah, yang pertama adalah meniru gerakan angin yang sepoi-sepoi. Yang kedua itu meniru gerakan angin topan seperti puting beliung. Nah, gerak meniru air sendiri ada dua juga. Yang terdapat pada tampilan layar itu adalah ombak. Jadi gerak air yang menjadi ombak di pantai. Ada juga gerakan air mengalir, yaitu tangannya mengayun dari kanan ke kiri dan seterusnya. Sekarang materi berikutnya. Kita masuk ke materi kerajinan tangan dari bahan alam. Kita pernah buat bersama-sama ya. Saat itu kita buat dari daun. Siapa yang sudah buat dan mengumpulkan ke Ustazah? Nah, bagi yang belum, nanti dilengkapi tugas-tugasnya ya. Lanjut. Bahan alam. Apa sih bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam secara langsung. Nah, bahan alam sendiri itu terbagi jadi beberapa. Yang pertama ada benda alam. Benda alam itu contohnya seperti batu, pasir, tanah, itu termasuk benda alam. Karena disediakan langsung oleh alam. Yang kedua, sisa tumbuhan. Nah, berarti karya yang kita buat saat itu dengan menggunakan bahan alam sisa tumbuhan. Kita menggunakan daun kering. Nah, sisa tumbuhan itu ada batang, daun, akar, bunga, buah, biji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sudah salah ya, duanya ada dua, harusnya tiga. Yang ketiga adalah sisa-sisa hewan. Jadi ada bulu ayam, kulit kerang, kulit telur. Bulu ayam biasanya dibuat untuk kerajinan apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Bulu ayam biasanya dibuat untuk kerajinan kemoceng. Ya, betul. Kemoceng. Oke, kita lanjut. Ustazah Mut kembali ya. Kita lanjutkan. Nama tukang kelihatan us. Nah, sekarang jika tadi adalah bahan alam yang kita pakai untuk membuat kerajinan, sekarang teknik membuat kerajinan dari bahan alam. Apa saja? Yang pertama adalah melipat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh bahan alam yang kita gunakan dengan teknik melipat? Bisa bantu ya? Ada kulit jagung, ada daun tebu, daun pisang juga bisa. Pokoknya dengan bahan dasar daun itu bisa kita buat kerajinan dengan teknik melipat. Yang berikutnya adalah teknik menggunting. Sama seperti melipat, bahan alam yang bisa kita gunakan juga daun-daunan. Nah, teknik menempel, nah karena ini menempel, itu bisa daun kering,
bisa ranting, bisa biji-bijian, bisa kulit telur, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kerajinan fungsi hias. Apa sih kerajinan fungsi hias? Kerajinan fungsi hias itu kerajinan yang dibuat untuk menghias atau memperindah sesuatu. Kemarin yang kita buat itu termasuk kerajinan fungsi hias karena kita membuat figura dan juga menghiasnya langsung dengan benda alam. Nah, seperti contoh pada gambar yang Ustazah sajikan, yang pertama ada figura dengan hiasan kulit kerang. Yang kedua, ini adalah Oke, maaf ya, tadi ada gangguan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh dari kerajinan fungsi hias. Yang pertama adalah figura, di situ dihias dengan kulit kerang. Yang kedua itu adalah vas bunga. Ada yang tahu tidak? Vas bunganya itu menggunakan bahan dasar apa? Bahan alam apa? Coba, yang tahu boleh dibuka mikrofonnya. Menggunakan bahan alam apa kira-kira? Kertas. Mana lihat Gambar kedua yang sepeda itu itu menggunakan kertas. Itu menggunakan Kayu. rotan, bukan kayu ya, rotan. Lanjut, gambar ketiga itu adalah kotak tisu dihias menggunakan biji-bijian dan juga kerang. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah seni rupa 3 dimensi. Nah, pasti biasanya pada soal-soal ulangan nanti ada pertanyaan seperti ini. Tuliskan pengertian atau apa yang dimaksud seni rupa 3 dimensi atau seni rupa 3 dimensi adalah, nah, jawabannya adalah seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, memiliki isi dan ruang, dapat dilihat dari segala arah. Itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah, contohnya seperti lukisan. Kalau seni rupa 3 dimensi, contohnya seperti patung dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini sekarang adalah unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada titik, hampir sama seperti unsur pada gambar tadi ya. Yang pertama adalah titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang dan bentuk. Boleh pinter Mbak Ais sambil dibuka bukunya. Yang keempat adalah warna. Yang kelima adalah tekstur. Nah, sambil diperhatikan bukunya masing-masing, dibuka-buka lagi. Karena ini sudah pernah kita pelajari, jadi diingat-ingat bersama-sama aja ya. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita bikin bersama-sama pakai apa itu namanya? Apa itu? Malam itu ya.
Plastisin ya, kita pakai plastisin untuk membuat relief bersama-sama. Wah, reliefnya itu bagus-bagus sekali, luar biasa, kalian hebat. Oke, kita kembali lagi. Bahan membuat relief itu ada dua. Yang pertama bahan keras, yang kedua adalah bahan lunak. Bahan keras itu apa sih Ustazah? Kita perhatikan bersama yang ada pada layar. Bahan keras itu contohnya batu, kayu, logam. Nah, keuntungan menggunakan bahan keras itu tahan lama. Seperti batu itu kalau buat untuk membuat relief itu tahan lama ya. Yang berikutnya tidak mudah rusak, lalu tidak mudah retak karena dia keras, tahan banting. Yang berikutnya adalah kekurangannya apa sih kalau menggunakan bahan keras? Kekurangannya itu sulit dibentuk karena tidak mudah untuk dibentuk-bentuk ya, sulit dibentuk seperti batu, kayu, logam, itu kan sulit. Yang berikutnya itu perlu waktu lama untuk membuat, lama sekali, seperti harus mengukir kayunya, harus mengukir batunya karena keras, jadi dia lama, perlu waktu yang lama. Yang berikutnya kekurangannya itu bahannya berat, tidak mudah dipindah-pindah, jadi bikinnya harus di situ terus gitu ya. Yang terakhir, alatnya untuk membuat sulit didapat karena bahannya tadi yang sulit dibentuk, berat, perlu lama. Jadi yang menggunakan atau yang menggunakan bahan itu untuk membuat relief itu sedikit sehingga alat-alatnya juga sulit didapat. Yang berikutnya adalah bahan lunak. Nah, kemarin yang kita buat bersama itu dengan bahan lunak, contohnya plastisin, tanah liat, dan juga tanah merah. Tanah merah itu kalau kalian pernah lihat ini rumah yang dibangun dengan batu bata, tapi batu batanya warna merah, nah itu juga termasuk tanah merah. Keuntungannya kalau membuat relief dengan bahan lunak, itu yang pertama mudah dibentuk, cepat jadi, alat yang digunakan ringan, lalu alat yang digunakan mudah dicari karena semua orang bisa bikin ya. Kekurangan membuat dari bahan lunak itu mudah rusak, mudah retak atau rapuh, dan juga tidak tahan lama. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah teknik atau cara membuat relief. Ada 3. Di bukunya boleh sambil dibuka lagi. 3 cara tersebut, yang pertama adalah teknik pilin. Nah, kemarin kita pakai teknik pilin ya. Jadi dari bahan lunak itu diambil lalu dipilin-pilin, ditempelkan pada pola yang sudah kita gambarkan. Teknik pilin itu hanya bisa digunakan untuk relief yang menggunakan bahan dasar lunak. Lalu yang kedua adalah teknik cukil atau ukir. Ini bisa untuk bahan keras dan juga bahan lunak. Yang terakhir adalah teknik membutsir. Kapan-kapan kita bikin bersama-sama lagi ya kalau sudah masuk kembali ke sekolah. Lanjut. Kembali ke laptop. Yang berikutnya adalah alat musik ritmis. Nah, ini yang kita pelajari terakhir kemarin. Alat musik ritmis itu, ada yang ingat? Apa sih alat musik ritmis itu pengertiannya? Coba yang ingat sama yang melihat bukunya, pasti bisa. Ada yang tahu tidak? Alat musik ritmis. Musik ritmis itu musik yang bagaimana sih? Boleh dibuka mikrofonnya? Au. Mas Tristan, Mbak Iza. Ya, musik ritmis itu apa? Musik yang Tepuk dan gerak. musik ritmis? Bukan. Tepuk dan benda bekas di sekitar kita, alat musik ritmis. Nah, itu alatnya. Kalau musik ritmis adalah musik yang tidak bernada. Jadi tidak ada kunci nada do re mi-nya. Yang pertama, alat musik ritmis itu tepuk dan gerak seperti yang pernah kita praktekkan bersama, pakai tepukan tangan, jentikan jari, terus tepukan di bahu dan sebagainya.
Yang kedua adalah benda bekas. Benda bekas misalnya botol dengan botol atau tongkat dengan panci dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah alat musik ritmis sendiri seperti drum, seperti itu ya. Terus marakas, tamborin dan sebagainya. Lanjut. Nah, the last yang terakhir, ada pola irama. Pola irama itu ada dua. Yang pertama pola irama rata, yang kedua pola irama bervariasi. Ustazah, kemarin itu kan aku belajarnya lewat video ya. Aku bingung nih. Nah, sekarang Ustazah jelasin. Pola irama rata yaitu pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata dalam setiap ketukan. Coba perhatikan yang ada pada layar kalian. Nah, di tabel itu ada 4 contoh. Contoh ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat dulu contoh ke-1. Contoh ke-1 di sampingnya ada 4 kolom, betul? Betul. Perhatikan ini. Nah, contoh ke-1 itu ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3, dan ada kolom 4. Pada contoh ke-1, itu kolom 1 adalah bunyi drum. Lalu kolom kedua juga bunyi drum. Kolom ketiga juga bunyi drum. Keempat juga drum. Nah, dari 1 sampai 4 semuanya drum. Berarti dari 1 sampai 4 itu rata. Sehingga itu disebut pola irama rata. Sekarang yang kedua. Nah, beda nih. Kalau yang ke-1 kan drum semua. Kalau yang kedua ini ada sticknya, stick drumnya. Yang pertama habis drum, stick, drum, stick. Nah, ada 2 kali drum, ada 2 kali stick. Berarti juga termasuk pola irama rata. Yang ketiga juga sama ya, yang ketiga dan keempat. Jadi pola irama rata itu kalau 1 semua, kalau 2 semua, gitu ya. Sekarang yang pola irama bervariasi. Pola irama bervariasi yaitu pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak sama dalam setiap ketukan. Nah, namanya juga bervariasi, jadi dia bermacam-macam. Perhatikan, sama seperti memperhatikan contoh pada tabel pola irama rata. Perhatikan tabel pada pola irama bervariasi. Di contoh 1 ada tabel 1, ada tabel 2, ada tabel 3, ulang ya. Oke, saya ulang di pola irama. Perhatikan, di pola irama ada contoh 1, 2, tabel 1, 2, 3, dan 4. Di contoh 1 itu yang drumnya dipukul 1 kali ada 3, yang drumnya dipukul 2 kali ada 2. Berarti dia sama atau tidak? Tidak, karena tidak sama berarti dia disebut bervariasi. Yang contoh 2, sticknya ada 3, drumnya ada 1. Sama tidak? Tidak sama, berarti juga disebut bervariasi. Contoh ketiga dan 4 juga mengikuti. Nah, itu tadi review materi pada persiapan PAS SPDP hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena sudah memperhatikan dengan baik.